المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدى يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهدي حسبي الله بن معلم حج جاية بن حج عبد الرحيم بن حج باصة بن حج دولل وإلى أرواح والدات حج سيتي زبيدة بنت حج سند بن عين وإلى أرواح guru Marzuki bin Salam guru Muhammad Tahir Mara guru Malik guru Bakir وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syafi Hadami Ahmad Mursyid Ahmad Zayyadi وعلم صدري guru Haji Abdul Hadi وإلى أرواح المرحوم كمنذر تمام وجميع مشايخنا wajami ahli komplek PLN Pulau Kambing Kampung Baru Ilir Jawa Tanah Pajak Renda Rasulihim wa Urahim wajami ahli hadirin waliman assasa hadal masjid wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa'lam ya situ ya annalladzi yatanawalul harama wasyubuhati qalla ayyuwaffaqa li fi'lil amalis salihi. Perlu diketahui annalladzi yatanawalul harama,
orang-orang yang memperoleh atau mengambil sesuatu yang haram dan yang syubhat, qalla ayyuwaffaqa li fi'lil amalis salihi. Sedikit sekali orang tersebut diberikan kekuatan li fi'lil amalis salihi, untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengambil barang ataupun sesuatu yang haram, yang syubhat, maka kekuatannya untuk melaksanakan amal soleh menjadi sedikit. Ya, jadi taufik itu maknanya adalah khalqu qudratit ta'ati fil abdi. Ya, jadi khalqu qudratit ta'ati fil abdi, kekuatan ya mengerjakan kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang bernilai taat bagi seorang hamba. Makanya kita sering minta, ya Allah berikanlah kami taufik, kekuatan untuk melaksanakan ibadah, kekuatan untuk melaksanakan amal soleh. Tetapi bagi orang yang mengambil, mengkonsumsi sesuatu yang haram dan syubhat, ini kekuatannya menjadi melemah, gitu ya, menjadi melemah. Efeknya semangat untuk beribadahnya menjadi menurun, ya, gitu. Coba dah kita harus koreksi, kira-kira nih semangat beribadah kita naik atau turun, gitu ya. Kalau turun berarti ada sesuatu yang salah. Dulu ada seseorang ya soleh yang belakangan menjadi ulama masyhur itu, dia sembahyang subuhnya kesiangan mulu. Lalu dia muhasabah, dia koreksi, oh waktu itu saya makan buah ya yang mengalir di sungai, sehingga jangan-jangan ini yang membuat efek saya menjadi rendah semangat untuk yang biasa saya kerjain. Coba Bapak Ibu, kalau ada sesuatu kadangkala yang tadinya kita semangat di dalam sholat duha atau sholat di malam hari, tiba-tiba kendor, ya, itu pasti ada sesuatu, ya. Kita ingat-ingat, oh iya ya, gitu. Oh iya ya, gitu. Makanya orang tadi dia mencari, ya, katalah buah apel yang dia makan yang mengalir di sungai, itu kan hukumnya halal, ya. Tapi merasa ada yang subhat, barangkali ada yang salah, makanya dia minta, dia cari sampai ketemu pemilik pohon,
ada minta dihalalkan, minta dirodokkan, ya begitu. Jadi kalau kita biasa bangun malam, tiba-tiba semangatnya berkurang, nah ada sesuatu gitu ya. Kan sesuatu kebanyakan nonton TikTok misalnya ya, karena kebanyakan nonton TikTok akhirnya baca Quran yang biasa baca kurang semangat tuh. Kalau lihat TikTok, lihat medsos, berlama-lama kuat. Giliran baca Quran baru sebentar aja air matanya udah keluar tuh ya. Nah, ini ada sesuatu nih. Oh, jangan-jangan kebanyakan nonton TV sehingga semangat ini berkurang. Nggak salah sih, nonton TV nggak salah gitu ya. Wa in uffiqa lahu dhahiran fala budda ayya'ridallahu minal afatil batinati ma yufsiduhu alaihi. Wa in wuffiqa lahu, dan jika orang tersebut diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk beramal soleh, dohiron, secara dohir lahiriahnya, pala buddha ayya'ridalahu minal afatil batinati, maka pasti orang tersebut ya akan didatangi penyakit batin mayufsidu alaihi, yang membuat ibadahnya menjadi rusak, kal ujbi warriyai, seperti ujub dan riya. Ya, misal seandainya yang bersangkutan secara zahiriyah, secara lahiriah ibadahnya tetap kuat, ya, diberikan kekuatan, diberikan taufik, tapi dipastikan orang tersebut ya akan kedatangan penyakit batin, ya, yang penyakit itu bisa merusak daripada nilai ibadahnya. Kalau penyakit secara medis, ya itu kan bisa diobati dengan ya kita ke dokter, oh ini harus ini harus ini, nah, ini terapinya begini. Itu penyakit medis. Kalau penyakit hati, yang ngobatin kita dengan cara mengkoreksi ini yang kita konsumsi, ada nggak sesuatu yang menyalahi terkait haram atau syubhat. Yang kedua, kita harus dekat sama ulama, dalam hal ini majelis ilmu, sehingga penyakit tersebut akan terobati. Yang seperti ini harus dibanyakin puasa, sehingga syahwat untuk memperoleh yang semacam itu menjadi perlahan-lahan itu akan teredam. Yang berikutnya
banyakin baca ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, dan zikir dan sebagainya. Di samping ikhtiar kita, usaha kita tetap berjalan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, ini kita lagi diingetin ya, mohon maaf gitu. Kadang kerjaan yang cakep, tiba-tiba hati kita muncul riya, muncul ujub, muncul sum'ah, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ya. Wa ala kulli halin, dan kesimpulan dari itu semua, palladzi ya'kulul harama, orang-orang ya yang mengambil sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram, amaluhu mardudun alaihi, amalnya itu tertolak. Jadi amal solehnya tertolak. Li'annallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah itu adalah zat yang tayyib, dia tidak menerima kecuali yang tayyib. Nah, ini bagian daripada hadis Nabi. Ya, kalau kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu mungkin baru sekitar di hadis ke berapa saya lupa, mungkin ya apa, pokoknya masih awal-awal lah, apa masih hadis ke 11, 12 atau 10, saya lupa di situ. Bisa dilihat di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sana kan dijelaskan dalam hadis itu, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tayyib, zat yang tahir, munazzahun an naqsin, munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Ya, Allah itu adalah zat yang tayyib, zat yang tahir, munazzahun ya an kulli naqsin wa aibin. Jadi Allah Maha Suci, tidak pantas sesuatu yang aib, yang kurang disematkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tahir, yang tayyib. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang tayyib, yang tahir. Dijelaskan makna tayyib, illa tayyiban ay tahiran, batinan wa zahiran. Suci secara lahir, suci secara batin. Makanya layak balu dimaknai juga la yasihu illa tayyiban, illa tahiran, batinan wa zahiran. Jadi penjelasan hadis itu bagus, hadisnya itu ya. Hadisnya tipis, cuma 40-an, tapi maknanya begitu luas ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kesimpulan tersebut, amal kita bisa tertolak
ya, dipastikan kesimpulannya ditolak. Kenapa? Li'annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu adalah zat yang thayyib, ya, yang suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak terima kecuali yang thayyib, yang tahir, yang suci. Tapi Bapak Ibu, dalam segala hal kita nggak boleh kecil hati, ya nggak diterima dah amal saya, nggak boleh kecil hati. Kata kuncinya, kalau ada sesuatu yang sudah kita rasakan, maka kita harus koreksi diri. Dengan koreksi diri, maka insya Allah akan terjadi perubahan. Ya, jadi nggak boleh kita memvonis seseorang, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Dulu ada artis yang terkenal luar biasa, ya, heboh orang. Tapi belakangan dia berubah, ya, menjadi daiyah, ya, menjadi dai wanita yang kemana-mana, terus wafatnya juga dalam keadaan baik, berubah pakaiannya. Dalam sebuah hadis diceritakan, ya, ada seorang laki-laki soleh itu, ya, yang dia, tapi terjadinya di zaman dahulu sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu seseorang yang soleh, yang setiap akan dicelakai tidak pernah bisa dicelakai, ya. Ada raja yang namanya Dunwas. Rajanya zalim dan kafir, dia tidak beragama tauhid. Anak muda tersebut beriman kepada Allah, agamanya tauhid, ya, beriman kepada Allah. Setiap dicelakakan, dia pulang dalam keadaan selamat. Justru yang celakain dia mati, ya, dibuang di bukit selamat, dibuang ke tengah lautan selamat. Justru yang mencelakakan mati. Sehingga dia bilang kepada raja tersebut, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu panah saya dengan anak panah saya, dengan catatan ketika memanah itu baca bismillah, bismillahi rabbil ghulamin, ya. Tapi saya mau dihadiri oleh masyarakat, barangkali kayak orang Pati pada keluar, itu kan penuh semuanya itu, ya. Ya. Besok Ustadz Agus ikut demo enggak tanggal 25? Nah, udah disuruh datang sama Bu Puan, silakan datang ke gedung DPR. Jadi ceritanya akhirnya orang itu tertembus panah dan mati, ya. Jadi dia bilang, ikat saya di batang pohon, lalu panah saya dengan menggunakan panah saya ini. Ketika kena, lalu keluar darah, dia tutup dan akhirnya dia meninggal. Masyarakat yang hadir saat itu bilang, amanna bi rabbil ghulami, ya, aku beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Lalu
mereka semuanya diancam akan dibunuh dengan cara digali parit, gali lubang yang lubangnya sempit, lalu mereka dimasukkan dan dibakar. Ya, persis peristiwa yang tadi terjadi pada zaman Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun itu kan beriman ketika kalah perang tanding, ular penyihirnya Fir'aun kan dimakan oleh ular Nabi Musa, jelmaan dari tongkatnya itu. Selesai dimakan, itu nggak ada itu tongkat penyihir, pecut penyihir, tambang penyihir, itu habis, nggak ada. Nah, makanya kata penyihir, ini mah bukannya sihir, ini mah benar mukjizat. Lalu dia bilang kan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Dia beriman dan akhirnya pada dibunuh. Nah ini juga sama. Sampai pada urutan berikutnya ada perempuan yang sedang membawa anaknya. Tataqo asad, wanita itu mundur karena melihat anaknya itu. Tapi kata anaknya, ya ummah, wala tataqa'ati, jangan kau mundur, fa innaki alal haq, ibu sungguhnya engkau beriman dengan iman yang benar. Akhirnya masuk dia dengan anaknya. Peristiwa ini juga mengingatkan kita dengan peristiwa Siti Masyitoh. Nah, juru rias anak gadisnya Fir'aun, sama kan kasusnya hampir seperti itu. Ya, dulu masih kita di ibtidaiyah tuh masih ingat tuh, setiap ihtifal ya itu kan menjelang, pada saat menjelang pembagian rapot ya, itu kan kita pada tampil dengan keahliannya masing-masing. Salah satunya biasanya anak-anak gadis saat itu nyanyi itu, wahai Masyitoh, putri Islam yang mulia, imannya teguh kepada Allah Ta'ala, Fir'aun tahu serta marah kepadanya. Masih ingat nggak nih? Kita udah ketutup sama lagunya Ayu Ting Ting. Ya Allah, Ayu Ting Ting, alamat ya. Kemarin tampilannya menuai ya, kayak artis Korea. Tahu aja ya. Nah, ceritanya ya, dalam sirah, dalam sejarah itu kejadiannya tadi di daerah yang namanya raja, di wilayah namanya Najran, rajanya Dunwas ya. Itu perbatasan antara Yaman dengan Saudi. Nah, ya, antara Yaman dengan Saudi. Karena Yaman Saudi itu dihubungi dengan jalan darat ya. Makanya dulu anak saya cerita, ketika dia bikin umrah waktu di Yaman, dia naik bus dari Yaman ke Saudi ya, nggak lewat lautan. Nah ceritanya dalam riwayat tersebut ada orang yang menggali tanah, lalu didapati di dalam kubur itu, di dalam tanah itu ada anak muda yang lagi duduk dengan tangan seperti ini. Itu terjadi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ya, dengan tangan diginiin,
di pelipisnya, lalu sama yang gali itu karena orang udah meninggal diturunin. Ketika diturunin, darah bekas anak panah itu yang terkena pelipisnya ngucur lagi darahnya, darah segar. Lalu sama orang itu diginiin lagi, berhenti lagi. Itu peristiwa sejarah yang terjadi di Najran, ya, perbatasan antara Yaman dengan Saudi, dan itu dibuktikan di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sama dulu ada cerita ketika pagar makom Uhud, ya, akan diperbaiki. Itu kan pekerjanya ada yang menggali, lalu terkena ibu jari. Ibu jarinya itu ternyata masih mengucurkan darah, itu saudara. Jadi syuhada itu, masya Allah, Allah kasih makan di alam barzahnya, ya, gitu. Itu hak prerogatif Allah itu saudara, ya. Jadi darahnya masih ngucur. Ini masyhur ceritanya itu, ya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan tentang masalah tersebut, ya. Gimana jelasnya nih? Annal a'mala la yutasawwaru bi'luha illa biharakatil jawarihi. Bahwa amal-amal itu tidak bisa terbentuk kecuali dengan gerakan-gerakan anggota. Ya, jadi amal, apakah kita sholat, ya, misal apa kita baca Al-Quran dan sebagainya, itu tidak akan bisa terbentuk kecuali ada gerakan dari anggota tubuh. Sholat ada diri, ada ruku, ya, ada i'tidal, ada sujud dan sebagainya. Saya suka nonton YouTube, ya. Sekarang mohon maaf ya, tapi bukan YouTube. Ini YouTube-nya YouTube yang ilmiah. Saya suka lihat ini perdebatan yang kurang enak, yang sekarang ini banyak diperdebatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, yang mengatakan Nahdlatul Ulama firqah dhallah, ya, itu kelompok sesat. Muhammadiyah firqah dhallah, Muhammadiyah juga kelompok yang sesat. Nah, tapi orang udah mati yang ngomong gitu, ya. Yang benar kelompok dia doang itu, ya. Ya. Padahal saudara sekali, yang dia bahas ya urusan-urusan furu'iyah yang sepele. Ya, ini mohon maaf ya, yang dia kagak ada lagi penggantinya. Yang dia bahas urusan sepele, ya, padahal ada urusan yang lebih penting lagi. Ya, kelompok-kelompok itu ya membid'ahkan kunut, ya. Padahal kalau kita baca kitab yang tipis saja, kitab syarah daripada Safinatun Najah yang dikenal dengan nama Kasyifatus Sajjah, itu
Dijelaskan kunutnya Nabi itu yang Allahumma hdina fiman hadait, ya, atau Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau kita jadi imam, nah, nanti ada juga kunutnya Sayyidina Umar. Ini mah orang-orang tersebut masih dibahas saja. Padahal kan kalau kita baca min ab'adis sholat, di antara sunnah ab'ad, ya, di antaranya itu saudara sekalian tasyahud awal, itu kan sunnah ab'ad. Kemudian baca kunut subuh, ya, maupun witir setelah pertengahan Ramadan sampai akhir, membaca sholawat di waktu kunut, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sholat karena kunut, duduk antara dua sujud, membaca sholawat di akhir kunut, itu kan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu tidak membatalkan sholat kalau ditinggal, cuma dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau seandainya dia nggak baca, dia kagak sujud sahwi, sholatnya tetap sah, cuma pahala sunnah ab'adnya dia nggak dapat. Nah, jadi sekarang diramein lagi. Padahal Nabi kunut, tapi pada waktu tertentu Nabi juga enggak kunut. Ini menandakan hukumnya kagak wajib. Nah, yang rukun itu yang kita kenal dengan 13 atau 17. Nabi juga sholat di malam hari Ramadan, tapi enggak banyak, cuman 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena Nabi khawatir nanti sholat malam hari di bulan Ramadan dikhawatirkan wajib, ya, nanti membebankan umatnya. Nabi sholat beberapa malam, selebihnya Nabi nggak sholat. Nah, sehingga Sayyidina Abu Bakar juga melakukan hal itu. Baru di Sayyidina Umar bikin sholat taraweh, dikumpulkan umat, ya, kalau nggak salah imamnya Ubay bin Ka'ab, yang Sayyidina Umar sholatnya dengan sahabat 20 rakaat plus witir 3, jadi 23. Jadi kalau kita cari di kitab fikih mana saja, mazhab mana saja, itu seperti itu bunyinya. Kata Sayyidina Umar, wa ni'matil bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang terbaik, kata Sayyidina Umar. Nabi nggak kerjain, tapi Sayyidina Umar kerjain dari awal sampai akhir malam Ramadan, begitu. Jadi sekarang dimunculin lagi, munculin lagi. Sekarang kalau sholat, ruku yang terafdol, setelah ruku iktidal, turun, ya, yang afdol lutut duluan baru tangan. Padahal Nabi kerjain. Nabi awalnya sholat ketika turun sujud, ya, lututnya duluan, belakangan baru tangan. Nah, kondisi belakangan lagi Nabi turunnya tangan duluan, baru naruh lutut. Jadi orang yang sujud lutut duluan baru tangan boleh, mau tangan duluan baru lutut boleh, nggak usah ribut, karena Nabi kerjain itu. Kenapa Nabi kerjain? Nolong kita, nolong saya.
Dulu saya turunnya lutut duluan ketika sujud. Sekarang tangan duluan. Kalau kagak bisa ya begitu. Jadi membantu urusan orang-orang yang tua dan orang-orang yang uzur. Ya. Jadi nggak usah diributin, kan sekarang diributin lagi, ya. Padahal kalau dia ngaji, dia baca hadis, ketemu masalahnya. Ya. Contoh, duduk, ya, antara dua sujud kan duduknya iftirosh. Duduk tahiyat awal juga iftirosh. Nanti duduk tahiyat akhir baru tawarruk. Nabi kerjain. Belakangan juga Nabi pernah kerjain juga duduk tawarruknya itu dalam keadaan duduk iftirosh. Kayak orang duduk antara dua sujud. Ini menandakan apa? Boleh. Jadi kalau kaki kita sakit nggak bisa tawarruk, nah boleh begitu. Ya. Jadi kalau orang itu banyak baca, nanti dia menjadi luas pikirannya, tawassul, moderat, ya, enggak kaku-kaku amat gitu ya. Amat aja kagak kaku, kan begitu ya. Ini kalau saya nontonin itu, saya senangnya itu ucapan-ucapan mereka langsung dikanter oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, sama Adi Hidayat itu dalilnya hadis ini nomor sekian adanya di bab ini, posisinya di sini. Ketika dalil Al-Qur'annya disampaikan, ini ayatnya surah ini, ya, ayat kesekian adanya di halaman sekian, posisinya di sebelah kanan. Ya Allah, itu kan Ustadz Adi Hidayat, Quran berjalan itu ya. Makanya ketika Ade Armando bilang sholat 5 waktu nggak ada di Al-Quran, kan langsung dijelaskan itu saudara. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal yang sudah nggak perlu dibahas sekarang diungkit-ungkit lagi. Begitu saudara. Itu kan urusan furu'iyah ya. Ini mohon maaf saudara sekalian, ini saya jelaskan supaya kita semua nggak terpancing ya dengan sekte-sekte itu yang membid'ahkan, mengharamkan kerjaan-kerjaan kita yang sanadnya udah jelas dari para guru-guru dan seterusnya. Baik, suatu amal itu tidak akan tergambar, tidak akan terbentuk ya kecuali adanya gerakan-gerakan anggota tubuh. Waharokatul jawarihi la tustata'u illa bil quwwatil muktasabati minal gizai. Wal harokatul jawarihi, gerakan-gerakan tubuh itu la tustata'u, ya, tidak bisa dijalani illa bil quwwati, kecuali dengan adanya kekuatan al muktasabati minal gizai, ya, yang diperoleh, yang diusahakan dari makan. Jadi kalau orang makan dia jadi kuat. Kalau dia kuat bisa melaksanakan ibadah. Ya, orang kalau badannya kagak makan, sholatnya kagak kuat diri, gemeter. Nah, takut jatuh dia duduk. Tapi kalau orang makan, kuat diri.
kecuali orang yang uzur ya, uzur sakit atau apalah gitu ya, sepuh dan sebagainya. Jadi bisa digerakkan melalui giza, makanan ya. Fa in kanal gidau khobisan, jika makanannya itu khobis, kotor, haram ya, kanatil kuwatu, adalah kekuatannya itu ya, mohon maaf saya ulangi. Fa idza kanal bida'u khosiban kanatil kuwatu ya. Jika makanannya itu kotor, haram, kekuatannya adalah semacam itu. Karena apa? Wal harakatul mutawallidatu minhu khabisatan. Karena gerakan yang muncul dari sumber makanan yang haram ya, khabisatan, menjadi apa namanya, kotor juga. Jadi makanannya sumbernya dari sesuatu yang haram, sesuatu yang kotor ya. Qala Abdullah bin Umar ya. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi seperti itu saudara sekalian ya. Ini mohon maaf kita lagi diingetin terus ya, nah, supaya kita menjadi hamba Allah yang semakin baik terus, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, baik, sedikit lagi nih, sebaris lagi. Qala Abdullah bin Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Nah, kan kalau kita ini, siapa itu Abdullah? Abdullah adalah anak dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Abdullah banyak ya. Di zaman Nabi ada yang dipanggil dengan Abadillah. Abadillah itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ya. Abdullah, ada lagi siapa tuh? Bin Zubair atau siapa tuh ya? Nah, jadi banyak Abadillah. Ini orang-orang yang pada dekat sama Nabi ya. Kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, orang yang perilakunya mirip Nabi itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar itu pulangnya ke rumah Nabi ya. Nabi punya istri namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar adalah adik ipar. Karena pulang ke rumah empoknya, jadi dia bisa mengikuti sikap Nabi. Pulang ke rumah kakaknya ya, jadi ngikutin Nabi. Jadi banyak meriwayatkan hadis, banyak mengikuti sikap Nabi. Makanya kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang mirip dengan Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar gitu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas terkenal sebagai mufassir Al-Quran. Nah, dia anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu ya. Karena Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah
kakak beradik, sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Kalau orang bacanya apa? Abdul Muttalib, ya. Sedikit lagi ya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Lau shallaitum, jika kalian sholat, ya, hatta takunu kal hanaya, sehingga kalian bungkuk kal hanaya. Hanaya itu kayak ini, apa namanya? Busur panah, ya itu kan melengkung ya. Kalau tarik melengkungnya. Jadi kalau kalian sholat, ya, hatta takunu kal hanaya, sehingga kalian, ya, badan kalian itu menjadi seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autari, dan kalau kalian berpuasa sehingga kondisi tubuh kalian kal autari, seperti tali busur. Kalau busurnya hanaya itu yang melengkung, kalau talinya itu namanya autar, ya. Jadi kalau orang memanah itu ditarik begitu, seng, ya. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajijin, ya, hajizin. Kalian, ya, yang sholat kayak seperti itu, puasa kayak itu, saking seringnya puasa badannya sampai kurus, lam yataqabbalillahu, Allah tidak terima, zalika, semua itu, minkum, dari kerjaan-kerjaan kalian, illa biwara'in hajizin, kecuali dengan warok, ya, dengan menghindarkan dari barang yang haram dan barang yang syubhat, ya. Mohon maaf ya, ini namanya masalah, ya, kita lagi diingatkan jangan sampai kita seperti apa yang dikhawatirkan. Jadi orang kalau ikut pengajian itu ada obat, saudara, ada obat. Oh iya, oh kita harus begini gitu ya. Ya. Mohon maaf kemarin saya nggak hadir ya, karena ada keperluan. Waruya wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ilal thariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.